terbahak-bahak bercanda. Akhirnya ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik menjelaskan alasan kenapa dia sempat sulit ditemui di tengah ramainya perbincangan kasus Vina Cirebon. Dia kembali muncul dalam sebuah jumpa pers bersama kuasa hukumnya dan keluarga Vina beserta kuasa hukumnya, Hotman Paris, pada Selasa, 30 Juli 2024. Hal ini pun juga sempat ditanyakan langsung oleh Hotman Paris kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana belak-belakan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudiana yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan mengungkapkan bahwa kesibukan dan kepatuhannya sebagai seorang polisi aktif menjadi alasan utama dirinya jarang tampil di hadapan publik. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai polisi tidak memungkinkan untuk selalu berada di luar lingkup pekerjaannya. Apalagi dalam situasi yang penuh perhatian media seperti kasus Vina Cirebon ini. Saya bekerja sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya kalau pagi apel, ujar Rudiana, saat ditanya tentang aktivitas sehari-harinya. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana menegaskan bahwa ia tidak menghilang. Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga profesionalisme sebagai seorang polisi aktif. Soal saya menghilang, karena memang setelah ini ramai, jujur, saya, sebagai polisi aktif, yang mana harus taat dan memang harus taat aturan gitu aja, ucapnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi dan pertanyaan publik mengenai keberadaannya, terutama di tengah-tengah penyidikan yang sedang berlangsung. Rudiana menegaskan bahwa ia selalu mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan akan kooperatif dalam setiap langkah hukum yang diperlukan. Seperti diketahui, Rudiana sempat dikabarkan menghilang lantaran tak pernah memberikan keterangan soal kasus pembunuhan yang menewaskan putranya dan Vina di tahun 2026 lalu. Beberapa kali, Tribun pun menelusuri keberadaan Rudiana baik di tempat kerjanya Mapolsek Kapetakan dan tempat tinggalnya yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Namun tak juga bisa menjumpai sosok yang dikenal dekat dengan awak media ini. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Pemandangan berbeda terlihat saat Hotman Paris Hutapea menggelar jumpa pers perkembangan kasus Vina Cirebon. Tampak, ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana duduk bersama kuasa hukum dan keluarga korban Vina Cirebon. Padahal dulu, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyinggung langkah Kapolsek Kapetakan itu yang mengirim utusan. Saat itu, Hotman mengungkapkan sejak lama berupaya berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana soal perjalanan kasus ini, namun tak ditanggapi. Kini, Ibtu Rudiana nampak tersenyum saat mendengar pertanyaan dari Hotman Paris. Sebenarnya saya dengan Pak Rudiana musuhan, karena aku berusaha ketemu dia. Dia enggak mau ketemu entah kenapa, tanya Hotman Paris dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 31 Juli 2024.
Hotman lalu bertanya kepada Ibtu Rudiana kabar bahwa dirinya ikut menangkap para terpidana saat itu. Meskipun saat itu, Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba Polresta Cirebon. Anak Rudiana, Eki tewas bersama kekasihnya Vina di Cirebon pada tahun 2016. Waktu kejadian tersebut Bapak sebagai bagian narkoba, Bapak bagian narkoba tetapi kenapa Bapak yang menangkap? Tanya Hotman. Ibtu Rudiana lalu menjelaskan bahwa dirinya sebagai orang tua Eki punya kewajiban untuk menjaga hak hidup sang anak. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal ada keadaan untuk mencari penyebab meninggal karena luka-lukanya, kata Rudiana. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, sambung Rudiana. Kebetulan, kata Rudiana, terdapat saksi yang melihat peristiwa tersebut. Akhirnya, Rudiana bertemu Aep dan Dede saat mendatangi lokasi depan SMPN 11 Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2016. Hotman lalu bertanya mengenai kabar saksi kasus Vina. Dede diminta berbohong oleh Rudiana. Rudiana membantah hal tersebut. Tentu tidak benar, katanya. Kuasa hukum Rudiana mengungkapkan Dedi Mulyadi, Dede dan Liga Akbar telah dilaporkan ke Polda Jabar. Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Dia yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari TV One, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Tanya sama Pak Jaksanya, jangan tanya saya kan gak ngerti, kata Arianto Sutadi. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan LP pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Kemudian dibawa ke Polsek, oleh Polsek kemudian diserahkan kepada orang tua korban, ya pasti LP-nya kecelakaan, kata Arianto Sutadi. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat ini menjelaskan ini, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Arianto menjelaskan bahwa pengakuan Rudiana saat penangkapan hanya mengali informasi dari para terduga selama 15 menit kemudian dibawa ke Polresta Cirebon dan dibuat LP. Setelah itu, kata Arianto, sudah lepas tangan tak ikut campur lagi soal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Cuma itu peran dari Rudiana, ungkapnya. Penasihat Ahli Kapolri, Arianto Sutadi meyakini bahwa Ibtu Rudiana tidak menjadi dalam skenario kasus Vina. Hal itu diungkapkan Arianto Sutadi setelah mengonfirmasi langsung informasi yang beredar kepada Ibtu Rudiana. Pada 2016 silam, mulanya Vina dan Eki dilaporkan tewas karena kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto enggan menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina. Menurutnya, laporan pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas karena kondisi korban di lapangan. Namun kemudian LP kecelakaan berubah menjadi pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan ini, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kala itu.
Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Arianto menjelaskan bahwa pengakuan Rudiana saat penangkapan hanya menggali informasi dari para terduga selama 15 menit kemudian dibawa ke Polresta Cirebon dan dibuat LP. Setelah itu, Rudiana mengaku sudah lepas tangan tak ikut campur lagi soal penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.